Bismillahirrahmanirrahim. Thumma alam. Rahimakallah anna taubata laysat hiya qalil abad bilisani astaghfirullah wa atubu ilaih min ghairi nadmin bil qalbi wa min ghairi ikla'in anid dhanbi. Saya baca dulu depannya biar kita sambungannya enak. Kemudian ketahuilah olehmu, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya taubat itu bukan hanya sekedar ucapan seorang hamba, aku minta ampun sama Allah, astagfirullah, 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 wa atubu ilaih, aku taubat sama Allah. Bukan hanya sekedar itu, min ghairi nadmin bil qalbi, tanpa ada penyesalan dalam hati. Min ghairi nadamin bil qalbi, tanpa adanya rasa penyesalan, namanya bukan taubat. Wa min ghairil igla' anid dzambi, dan bukan yang tanpa ninggalin dosa tersebut. Wih, cowok ganteng banget ya, astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi sambil ngelihat gitu kan. Sambil kamu melakukan dosa tersebut tanpa meninggalkan dosa itu namanya bukan taubat. Taubat itu adalah dengan kamu meninggalkan atau sekurangnya berusaha untuk meninggalkan. Dalam artian gini nih, misalnya ya. Kamu punya hutang riba. Kamu punya hutang riba. Kamu bertaubat dari hutang riba tersebut, tapi kamu masih belum mampu untuk melunasinya. Ustazah, saya nih taubat apa enggak taubat nih? Saya masih belum bisa ninggalin dosa tersebut karena belum mampu melunasinya. Sekurangnya dalam hati kamu itu, apapun yang terjadi di depan, sesulit apapun yang terjadi di depan, saya enggak akan lagi nambah hutang riba saya. Gitu. Maksudnya tuh ada niatan dalam hati bahwa walaupun susah nih saya nggak akan buat bayarin riba yang ini, saya ngambil riba yang lain gitu. Kan kadang-kadang kan kayak gitu tuh, gali lubang, tutup lubang. Habisnya ustazah, kita mau bayarin yang ini nih susah banget kan kalau kita nggak pakai ngambil utangan. Utangannya nggak ada yang mau kalau nggak dikasih riba, ustazah, bukan hutang riba, nggak ada yang mau ngutangin. Nah itu akhirnya kemudian kamu terjebak di situ, itu namanya bukan taubat. Kalau kamu masih punya niat bahwa hutang yang ini akan saya carikan hutang yang lain buat bayarinnya. Jelas? Jelas ya? Jadi harus ada pemikiran di saat kamu bertaubat, kamu meninggalkan dosa tersebut, selain daripada itu kamu juga berniat bahwa apapun yang terjadi saya nggak akan ngambil hutangan riba yang lain. Apapun yang terjadi saya nggak akan ngambil hutangan riba yang lain. Saya nggak akan ngambil pinjol lagi nih, sesusah apapun. Gitu ya? Nah itu namanya baru disebut taubat. Begitu. Wa qad dzakara ulama rahimahumullah li taubati syara'it la budda minha. Para ulama sudah menyebutkan, semoga Allah merahmati mereka semuanya, bahwasanya taubat itu punya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Wala tatimmu taubatu illa biha, dan tidaklah sempurna taubat kecuali dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Apa saja itu? Wahiyya thalatha, ada 3 jenis. Yang pertama, al-awwalu an-nadamu bil qalbi ala dzunubi salifah. Nomor yang pertama yaitu menyesal terhadap dosa-dosa tersebut, menyesal di dalam hati atas dosa yang telah lalu. Atas dosa yang telah dikerjakan, dia menyesalinya. Ada rasa penyesalannya, bukan rasa puas. Kalau rasa puas namanya belum taubat. Begitu udah tua gitu kan, ternyata udah memang lemah, begini, begitu, segala macam. Ya nggak apa-apalah, saya sih nggak akan pacaran lagi ya. Kita udah puas, alhamdulillah. Kayak alhamdulillah pula. Zaman muda udah pernah tahu rasanya gitu kan. Saya sih mulai sekarang nggak akan lagi tuh masuk-masuk ke tempat-tempat yang maksiat, misalnya gitu. Udah pernah, udah puas, saya udah cukup di masa muda, saya udah cukup. Nah itu kalau tanpa didasari rasa penyesalan, gitu ya, itu namanya bukan taubat. Ya ninggalin aja, tapi bukan taubat. Taubat itu an-nadam. Taubat adalah penyesalan. Sampai-sampai Nabi Muhammad
menyebutkan an-nadam taubah, kata Nabi Muhammad. Penyesalan adalah taubat. Jadi rasa nyesel itu yang namanya taubat gitu. Harus didasari dengan rasa penyesalan. Ya ampun, kok dulu kayak gitu ya saya ya. Astagfirullah ya Allah, nggak akan lagi ya Allah kayak gitu ya Allah. Tolong bantuin saya, biar saya nggak lagi mengerjakan dosa-dosa tersebut ya Allah. Gitu, itu namanya taubat. Abis marah-marahin suami, malam-malamnya bilang, saya besok-besok nggak akan marah lagi, saya udah puas. Udah cukup dah saya rasa. Gitu ya. Nah itu namanya bukan taubat tuh. Kalau udah ada rasanya itu bukan nyesel, akan tetapi merasa puas atau merasa lega karena udah pernah ngerjain kayak gitu. Sekali lagi itu namanya bukan taubat. Taubat adalah an-nadam bil qalbi, menyesal di dalam hati. Atsani al-igla' anid dambi. Yang keduanya yaitu dan oh ya, nyesel di hati ini teman-teman saudaraku sekalian, itu tidak harus kamu sampaikan dengan lisan kamu. Apalagi di hadapan orang-orang. Kalau di hadapan orang-orang, itu seharusnya kamu malah menutup-nutupi dosa-dosa kamu. Jangan sampai kamu cerita nih sama anak nih. Dulu ya nak, mama tuh nak, pacaran sama bapak kamu tuh. Begini begitu cerita gitu kan. Mama nyesel nak, tapi ya kalau nggak kayak gitu juga nggak ada kamu ya nak kan. Nggak usah, teman-teman sekalian, dosa tuh nggak usah kamu sampaikan. Walaupun kamu senyesel apapun gitu kan, nggak usah kamu ceritakan sama orang. Kenapa? Takutnya, nih perhatian. Buat orang-orang yang suka nyeritain dosa-dosanya, nih sekarang nih ngeri banget. Orang tuh begitu gampang menceritakan tentang dosa-dosa yang telah dia lakukan. Di media sosial banyak banget. Entah itu dalam ranah penyesalan, apalagi dalam ranah pamer. Ngeri banget pamer kok sama dosa. Pamer tuh prestasi, itu aja segitunya nggak pantas kamu pamerin. Ini kok dosa bisa-bisanya pamer gitu kan? Ya Allah, serem banget teman-teman saudaraku sekalian. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bisa bikin kita berhati-hati dengan hal-hal yang semacam ini. Nah, buat orang yang suka menceritakan dosanya, jangan ya dek ya, jangan ya. Tapi ini saya kasih tahu aja, yang suka nyeritain dosa, khawatir terjadi yang seperti ini padamu. Di akhirat nanti Allah tutupin aib-aibmu. Tiba-tiba ada nih netizen. Ada nih tetangga kamu, teman-teman kamu yang memang waktu di dunia pernah kamu ceritakan mengenai dosa-dosamu. Dia kemudian protes sama Allah. Ya Allah, yang dia berdua-duaan di kursi bioskop, kok nggak ada? Padahal dia ceritakan dan kami semua mendengarkannya. Ya Allah, itu yang dia begini, yang dia begitu kok nggak ada? Padahal itu teman-teman saudaraku sekalian akan jadi saksi yang bisa jadi karena Allah adalah ahkamul hakimin, hakim yang maha adil. Allah bisa saja mengembalikan kembali memori tersebut sehingga akhirnya yang sudah ditutup Allah Subhanahu Wa Taala Allah kemudian perlihatkan lagi. Serem, hati-hati. Nggak usah. Para ulama-ulama memerintahkan kepada kita, ngajarin kita, tutupi dosa-dosamu. Tutupi juga dosanya orang lain. Kalau kamu secara nggak sengaja misalnya tahu ada orang lain punya dosa, punya aib, jangan diceritakan kepada yang lain. Nggak usah ceritakan kepada orang lain.
Misalnya nih, maaf ya, keluar dari majelis ta'lim, kemudian ada orang, kamu nyari-nyari sendal kamu nggak ketemu, tahu-taunya dipakai sama orang. Misal doang nih kan, iya kan? Nah, kamu kemudian samperin tuh ibu itu, mau bilang, Bu, itu sendal saya. Oh, sendal kamu ya? Misalnya gitu. Itu kan aib. Kamu nggak tahu kenyataannya juga seperti apa. Bisa jadi dia punya sendal yang sama. Ingat ya, buat para ibu-ibu yang di rumahnya juga bukan punya sepasang sendal doang, tapi punya beberapa pasang sendal. Kadang-kadang kita suka lupa nama sendal kita. Yang tadi kita pakai yang mana, betul? Jadi kalau misalnya ada orang ternyata pakai sendalmu, bisa jadi dia juga lagi lupa pakai sendal yang mana, dikirain sendal yang itu. Bisa jadi. Enggak usah pakai segala kamu ceritain sama teman-teman kamu. Saya nyari-nyariin sendal ternyata dipakai tuh sama ibu yang itu. Yang mana ntar dah saya tunjukin orangnya ya. Jangan buka aib orang, teman-teman. Jangan buka dosa orang. Jangan buka aib orang. Kamu nggak pernah tahu. Termasuk juga mohon maaf, aib suami kamu sendiri. Kok bisa-bisanya gitu. Orang zaman sekarang nih, segala diumbar-umbar. Aib suaminya diumbar-umbar. Aib suamimu adalah aibmu juga loh. Ya tapi dia menyakiti hati saya, Ustazah. Itu urusan antara kamu sama suamimu, bukan urusan antara kamu sama Allah Subhanahu wa taala juga. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum libasul lakum. Hunna libasul lakum wa antum libasun lahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, istrimu itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi suamimu. Salah satu fungsinya pakaian adalah menutupi aib, menutupi aurat. Kan begitu? Maka jangan umbar aurat suamimu, teman-teman. Jangan buka-buka aib suamimu. Bagi para istri, jangan buka aib suami. Sebab dia adalah pakaian bagimu. Kalau kamu buka-buka aib suamimu, sama aja dengan kamu lagi pakai pakaian, kamu robek-robek pakaian tersebut. Enggak akan ada yang terbuka selain auratmu sendiri. Jelas? Jelas? Jangan suka pamer dosa. Dan jangan juga pamerkan dosa orang lain. Jangan tunjukkan dosamu dan jangan pula tunjukkan dosanya orang lain. Udah cukup. Enggak usah sok-sok mau bantu malaikat raqib atid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tuh, udah Allah Subhanahu wa taala bilangin. Semua yang disampaikan seorang manusia satu kepada yang lain, semua yang diucapkan seseorang pada yang lain, yang dikerjakan apapun itu bentuknya, udah ada malaikat raqib sama malaikat atid. Tenang, nggak usah sok-sokan mau bantuin. Kamu kok kasih tahu sih aib suami kamu? Ya kali-kali malaikat lupa nyatet. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya malaikat lupa nyatet atau apa, semuanya ada catatannya, teman-teman. Jangan sampai aib yang seharusnya menjadi aib suamimu menjadi aibmu juga karena kamu kemudian menceritakan aib tersebut kepada orang lain.
Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib dirinya. Dan katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang suka buka-buka aib saudaranya, Allah akan buka aibnya walaupun dari dalam kamar tidurnya sendiri. Hati-hati. Hati-hati. Dari dalam kamar tidurmu bisa Allah Subhanahu wa taala tampilkan aib-aibmu itu kalau kamu punya kesenangan untuk membuka aib orang lain. Jangan. Ustazah, tapi tuh bahasanya gini loh Ustazah. Ini sih bukan gibah ya. Itu biasa banget tuh. Orang kalau mau gibah kenapa dah kayak gitu? Saya bukan mau gibah sih ya. Tapi saya cerita aja gitu. Asal cerita aja. Ya kalau yang kamu ceritain itu aib orang lain itu namanya gibah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari gibah insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi yang pertama adalah penyesalan dengan hati. Enggak usah pakai ada acara mau disampaikan juga gitu kan. Apalagi kalau iya dulu tuh saya pernah ngerjain dosa, astagfirullah, kenapa ya saya bisa jadi kayak begitu, begini, begitu, apa segala macam. Kamu sampaikan itu nggak usah teman-teman saudara sekalian. Bukankah ketika kamu sungguh-sungguh malu kamu tidak akan pernah menyampaikan hal itu? Walaupun dalam ranah penyesalan sekalipun, kalau kamu sungguh-sungguh malu, kamu nggak bakal bisa nyeritainnya. Betul nggak? Betul. Karenanya kemudian, simpan rapat-rapat aibmu. Jangan ceritakan kepada siapapun. Jangan ceritakan kepada siapapun. Insya Atsani al-igla' anid dambi. Yang kedua adalah meninggalkan dosa tersebut. Manah an la yatub min dambin wa huwa mukimun alaih wa mulazimun lah. Maksudnya adalah ninggalin dosa, jangan sampai dia taubat tapi masih ngerjain dosa tersebut dan masih terus-terus berada dalam dosa tersebut. Makanya salah satu dari yang disarankan sama para ulama, kamu kalau taubat, ubah juga pergaulan yang membuat kamu kembali kepada dosa tersebut. Ya. Mohon maaf nih, misalnya asalnya aurat terbuka. Kemudian kamu bertaubat dan menutup aurat kamu. Nah, itu Ustazah saya harus ninggalin apa teman-teman yang pakaiannya terbuka. Dulunya sih saya gaul sama mereka ya Ustazah. Itu saya kumpul nggak sama mereka. Teman-teman sekalian, kalau kamu memang sudah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, itu nanti memang secara pasti merasakan ketidakcocokan. Ketidaknyamanan. Bergaul dengan orang-orang yang tidak sefrekuensi sama kamu. Itu udah pasti. Jadi kamu jangan kemudian berpikir bahwa sesudah saya hijrah kawan-kawan saya meninggalkan saya. Enggak gitu ceritanya, bisa jadi. Bisa jadi itu cerita sebenarnya karena mereka sudah tidak lagi merasa satu frekuensi sama kamu. Jadi aneh juga kalau kamu masih merasa satu frekuensi sama mereka. Enggak apa-apa, itu sensornya semesta. Enggak apa-apa. Itu sensor dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, teman-teman. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Gitu kan? Ustazah, ada orang ninggalin saya, Ustazah. Ketika dia itu istiqomah, kayaknya dia tambah baik gitu. Tambah jadi Masya Allah gitu. Dia ninggalin saya, Ustazah. Ya enggak apa-apa. Mungkin kamu udah jadi enggak satu frekuensi sama dia. Mungkin kalau ketemu kamu jadinya kamu ngajakin dia gibah. Bisa jadi kan? Enggak apa-apa. Kamu belajar untuk memperbaiki diri. Dan nanti kamu juga akan tahu bahwa orang kalau memperbaiki diri tambah lama, itu memang akan ada sensornya.
tenang aja, nggak apa-apa. Yang sebaiknya kamu usahakan adalah menjadikan orang-orang di sekitar kamu bergerak bersama dengan perbaikanmu juga. Ingat teorinya mixer? Ya kan? Saya pernah lihat teman saya bikin kue. Tempat kuenya tuh gede banget. Dia masukin tuh telur, dia masukin tepung, dia masukin margarin, dia masukin gula di situ. Terus ditaruhnya lah mixernya di tengah-tengah, kecil aja mixernya. Saya bilang sama dia, nggak diaduk-aduk nih. Mixernya tuh nggak diputer-puter gitu. Nggak apa-apa, biarin aja Ustazah gitu. Oh, diadukin. Ntar juga keaduk sendiri. Emang iya? Jadilah saya nontonin. Saya lihat tuh si mixer tuh sendirian aja gerak di tengah. Lama-lama sebelah-sebelahnya tuh ikut bergerak. Si mentega nyamber gula, kenain tepung, kenain telur gitu kan. Lama-lama kecampur sama sebelah-sebelahnya, lama-lama kecampur. Terus bergerak, sampai ke yang jauh-jauh, tahu-tahu nggak nyampe 5 menit, nggak nyampe 10 menit, semuanya udah keaduk rata, bergerak bersama dengan geraknya dia. Teman-teman saudaraku sekalian, itu teori mixer. Pakai itu dalam kehidupan kamu berumah tangga, bergaul dan seterusnya. Ya, kamu kalau bergerak menuju kebaikan, gerak aja terus. Nggak usah nyalah-nyalahin nih, kok yang lain nggak pada gerak sih. Ketika kamu solehah, nggak kemudian kayak suami saya astagfirullah. Di saat saya sudah alhamdulillah. Apalagi anak-anak saya masih innalillahi. Teman-teman saudaraku sekalian, nggak gitu. Tetaplah bergerak, bantu. Kalau kamu ingin membantu mereka menuju kebaikan juga seperti halnya dirimu, bantu mereka dengan doamu. Nggak usah di hadapan dia. Saya doain ya bang, biar kamu tuh sholatnya rapi, umur udah segini loh kamu tuh. Masih juga ninggal sholat, astagfirullah, kayak orang gak mau mati. Ustazah Halimah tuh bolak-balik bilang, yang gak dibawa mati, jangan bela mati-matian. Duh. Pokoknya ya, nama saya ini kayaknya banyak banget dipakai dalam rumah tanggamu. Ahlan, Ustazah Lulu Al-Habsyi. Iya. Bersama kita ada Ustazah Lulu Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesehatan Ustazah Lulu. Semakin dipanjangkan umurnya dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mudah-mudahan kita semua tidak terhalang dari keberkahan beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Saudariku sekalian saya muliakan. Al-igla anil dzambi. Jadi kalau kita bergerak menuju kebaikan, kita gerak aja gitu, bismillah. Nah, nanti akan semuanya ikutan bergerak bersama dengan gerakmu tersebut. Ustazah, tapi Ustazah ya, dari dulu nih, saya tuh saya udah istiqomah dari dulu. Tapi suami saya tuh masih belum juga gitu. Gimana tuh Ustazah? Iya memang ada sebagian tuh yang jadi ujian bagi yang lain. Tapi tunggu dulu. Kamu jangan sok-sok merasa bahwa suami saya adalah ujian bagi hidup saya. Bisa jadi sebaliknya. Bisa jadi juga kamu yang jadi ujian buat suami kamu.
Iya kan? Bisa jadi. Memang dalam urusan sholat misalnya kamu lebih baik daripada dia. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi dalam urusan yang lain belum tentu. Salah satunya dalam urusan jaga lisan. Para istri yang suka ngomel, bisa jadi dosamu ngomel lebih besar loh daripada dosanya suami ketika dia melakukan sesuatu yang bikin kamu ngomel itu. Bisa jadi, bisa jadi. Ada suami diomelin mulu sama bininya karena dia ngerokok. Ngerokok hukumnya makruh menurut kebanyakan ulama. Kamu ngomel hukumnya? Ayo dah mau hitung-hitungan dosa. Ayo mau hitung-hitungan dosa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ayo tinggalin dosa. Belajar buat tinggalin dosa. Jangan sampai kita ngerjain dosa. Jangan sampai kita ngerasa kita taubat. Padahal kita masih mulazimun lah. Jangan sampai kita masih ngerjain kebaikan-kebaikan tersebut. Teman-teman sekalian, saya belajar banyak dari kehidupan saya yang sudah sangat panjang ini. Berasa panjang umur banget ya? Berasa udah tua, padahal sebelahan mau sudah lulu. Umurnya berapa? 93 loh umurnya loh. Ya Allah. 94. Masya Allah. Teman-teman sekalian, saya belajar begini nih. Saya lihat, kalau kamu itu taubatnya beneran, kembali kepada Allahnya beneran. Nih ya, kita lagi bahas taubat nih. Kalau seseorang bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, menyesali dosa-dosanya, taubatan nasuha, itu teman-teman saudara sekalian, terlihatnya itu kayak orang yang kena hujan yang rintik-rintik. Kena hujan yang rintik-rintik, hujannya itu bukan hujan yang deras. Halus banget rintik-rintiknya. Rasanya tuh kayak gitu. Orang taubat itu rasanya kayak orang taubat, orang hijrah nih ya, perubahan dari satu fase kehidupan ke fase kehidupan yang lain. Kalau nasuha, yang banyak saya lihat, itu kayak orang kena terpaan gerimis. Tapi gerimisnya tuh alus-alus banget. Dia nggak lari. Dan dia nggak bikin orang lari. Tiba-tiba semuanya kebasahan. Kayak gitu. Itu taubatan nasuha. Jadi kayak yang orang kalau taubat beneran, ya, kamu nih, abisnya belajar, lama-lama kayak yang iya ya, hidup buat apaan juga sih. Ya udah deh, saya harus lebih sabar ngadepin suami, harus lebih sabar ngadepin anak. Harus lebih bener nih dalam hidup saya nih, sholat mesti bener. Saya mau belajaran, mau tahajud, saya mau belajaran untuk enggak ninggalin witir. Saya mau belajaran buat nutup aurat. Saya enggak ini, saya enggak itu. Itu tuh kayak orang kena gerimis. Kayak orang kena gerimis, enggak bikin lari. Rasanya tuh enggak kayak yang, saya hijrah, saya ini, saya itu, saya harus begini, saya harus begini. Enggak gitu rasanya. Enggak gitu. Terus tuh juga enggak bikin orang di sekitar lari. Anak-anak enggak yang kemudian, mama aneh. Enggak gitu. Enggak gitu. Suami juga enggak ngerasa yang, so ustadzah banget sih nih. Enggak gitu. Enggak gitu. Kayak yang ya biasa-biasa aja, tapi ngedapetin istrinya sekarang ngomongnya lebih santun.
Istrinya sekarang lebih santai ngadepin apa-apa. Yang dulu-dulu suka gampang jadi sumbu pendek, sekarang sumbunya jadi lebih panjangan. Begitu kan? Yang biasanya gampang bereaksinya, gampang marahnya, atau bahkan yang biasanya suka keluar tuh dari mulutnya nama-nama binatang yang najis mughaladoh. Sekarang nama binatangnya berubah jadi empus, jadi meong, itu ya. Nama binatangnya berubah gitu misalnya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah itu perubahan-perubahan yang gak bikin orang lari. Malah justru bikin orang tuh jadi kepengen ngedeket, yang akhirnya tiba sesudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia ngelihat semuanya sudah kebasahan dengan gerimis hidayah yang turun pada mereka saat itu. Semuanya tiba-tiba udah jadi tambah baik aja semua. Suami yang asalnya ninggal sholat, gak ada lagi ceritanya. Anak-anak yang susah dibangunin subuh, gak ada lagi ceritanya. Keadaan yang suka semuanya keluar kalimat-kalimat yang kasar-kasar, keras-keras di dalam rumah, teriakan-teriakan gak jelas. Bahkan mungkin terkadang piring, gelas yang pada bertebaran. Sekarang semuanya bertebarannya di rak piring. Atau di tempat cucian piring. Jadi semuanya udah pada di tempatnya masing-masing gitu. Semuanya udah jadi kayak satu frekuensi bahwa hidup adalah perjalanan menuju kematian. Semuanya udah sama frekuensinya, semuanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman saudaraku sekalian, itu yang namanya taubatan nasuha. Makanya kalau rada mendadak tuh saya suka agak, gimana ya? Bukan untuk ngelihat orang lain, tapi curigai diri kamu sendiri. Curigai diri kamu sendiri. Kalau dari yang asalnya A kemudian menjadi Z dalam waktu yang secepat kilat, gitu ya. Dari yang asalnya terbiasa sama yang haram-haram, tiba-tiba kemudian jadi yang ibarat katanya nih, dari yang asalnya auratnya terbuka kemana-mana, tiba-tiba kemudian jadi tumpuk-tumpuk kerudungannya gitu. Jadi yang tiba-tiba, kayak berlebihan gitu kan. Nah itu ya teman-teman saudaraku sekalian yang kayak begini, kalau kamu ngerasa, kayak saya tuh, yang lagi diceritain kayaknya saya tuh. Misalnya gitu ya. Silahkan curigai hatimu teman-teman, sebab hidayah itu kalau datang rasanya tuh kayak gerimis. Kayak gerimis, nggak bikin lari kamu, nggak bikin lari orang-orang di sekitar. Saudaraku sekalian, apalagi kalau hidayah, kalau yang kamu sebut sebagai taubat, yang kamu sebut sebagai hidayah, kemudian membuat kamu kayak yang ngeliatin tetangga kamu, astagfirullah, kok dia gitu amat ya. Ngeliatin suami kamu, ya ampun bang, kalau kamu kayak gini neraka, panas neraka itu. Tiba-tiba kamu kemudian menjadi yang sosok yang jadi aneh banget di hadapan anak-anak kamu. Cepetan bangun, subuhnya udah mau habis kamu nih. Kalau kamu gak sholat subuh juga neraka tahu. Nih yang modelan kayak gini nih. Yang harus saya sampaikan sama kamu itu bukan tentang Ustazah gimana caranya ngomongin gimana anak saya Ustazah biar anak saya jadi benar, bukan. Tapi saya mau sampaikan sama kamu tuh loh yang benar. Kamu yang benar. Kamu yang benar. Teman-teman saya sekalian, emang kenapa Ustazah kayak gitu? Nih saya kasih tahu. Orang itu kalau ibadahnya diterima sama Allah, kalau taubatnya diterima sama Allah. Taubat itu puter balik teman-teman. Taubat itu tabayatubu. Taubatan artinya adalah kembali. Kembali kepada siapa? Atubu ilallah. Aku bertaubat. Aku kembali kepada
Allah. Namanya juga orang kembali. Ada yang diterima, ada yang enggak. Betul enggak? Nih kamu nih, ada seseorang udah kamu tolak gitu kan. Kemudian dia balik. Ya ada yang kamu terima, ada yang enggak kan. Ada yang kamu terima, ada yang enggak. Nah, kalau sebuah taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat akan turun kepada orang tersebut. Dan saya kasih tahu, rahmat itu rasanya adem. Rahmat itu enggak akan pernah bikin lari. Rahmat itu rasanya damai. Rahmat itu kalau turun rasanya damai. Teman-teman sekalian, beberapa hari yang lalu saya cerita tentang Hubabah Bahiyah. Saya kasih tahu kepada semua jamaah bahwasanya selama masa tinggalnya Hubabah Bahiyah di Daruzahra, saya hampir nggak pernah susah. Sebab setiap kali saya susah, lagi susah hati saya nih, lagi sumpek, lagi sedih, lagi susah hati, lagi kebebanan satu pikiran apapun, saya akan datang ke tempatnya Hubabah Bahiyah. Nggak harus ngomongin masalah hadis Nabi, ayat atau ayat Quran atau pelajaran agama atau ucapan orang ulama, nggak usah. Liatin aja mukanya, pandangin aja wajah beliau, cerita-cerita hal-hal yang kadang-kadang ya nggak terlalu berat, ringan-ringan aja gitu. Bercanda-bercanda sama Hubabah Bahiyah. 5 menit, 10 menit, keluar. Udah lupa semua susah saya. Udah terangkat semua sedih saya. Udah hilang semua sumpek saya. Sampai teman saya nanyain, gimana Kak, masih pusing? Pusing apaan? Tadi kan Kak Ima lagi pusing tuh. Oh iya ya. Sebelum ketemu Hubabah Bahiyah kan Kak Ima lagi pusing. Oh iya ya, tadi pusing ya. Kok kayak begituan doang saya pusingin ya? Heran malahan jadi sebab, maksudnya terhadap sebab kepusingan saya. Kenapa bisa begitu? Karena orang-orang solehah yang sudah sangat solehah, yang sudah sangat tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, turun guyuran hujan rahmat kepada mereka yang luber sampai kepada orang-orang di sekelilingnya. Maka saya kasih tahu, kalau di rumah kamu itu isinya berantem, bertengkar, suara keras, ini itu segala macam, dari suamimu misalnya, dari anak-anakmu misalnya, salah satunya adalah karena rahmat yang Allah turunkan di rumah tersebut tidak cukup untuk bisa mengademkan suasana seisi rumah. Carilah lagi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Taubatin lagilah dosa-dosa kamu itu. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangislah di keheningan malammu. Kemudian mintalah kepada Allah, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa saya, dosa keluarga saya, ampuni semuanya ya Allah. Warhamna, sayangi, rahmati kami semua ya Allah. Rahmati kami semuanya. Wa tub alaina, kembalikan kami ke jalanmu ya Allah. Saya, suami saya, anak-anak saya, keluarga saya. Saya meminta kepadamu ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Jika di dunia saja kami seperti masih berada di neraka, bagaimana pula kami kalau Engkau sampai tidak memaafkan kami di akhirat nanti. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu namanya taubat. Sekali lagi, taubat atau yang orang sekarang sering sebutnya dengan istilah hijrah, itu datangnya seperti gerimis. Nggak bikin lari dirimu, nggak bikin lari orang di sekitarmu, kemudian bergerak, terus menuju kebaikan. Perlahan-lahan, tiba-tiba kamu merasakan bahwa ternyata semuanya sudah kebasahan.
kebasahan dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ats-tsalis al-azm an la ya'ud. Nah, sementara seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau kamu tuh taubat nih, kamu berasa taubat dari dosa, tapi yang ada hasil dari taubat itu adalah nyinyir sama orang-orang yang belum bertaubat, itu sih saya bilangin, kamu belum benar-benar taubat, kamu hanya berpindah dari satu dosa ke dosa yang lain. Dan bisa jadi dosa yang sekarang kamu sedang jalani lebih berat di sisi Allah daripada dosa yang kamu telah meninggalkannya. Hati-hati. Misal, kamu dulunya auratnya terbuka. Tapi bersama dengan itu, kamu masih merasa bahwa yang auratnya tertutup, yang pakai jilbab, ya itu mereka lebih solehah sih memang. Saya belum bisa tuh kayak mereka. Saudaraku sekalian, satu hari kamu kemudian bertaubat, kamu kemudian pakai jilbab rapi, bahkan kamu pun pakai kaos kaki, gitu kan ya? Saudaraku sekalian, saya muliakan, kamu bertaubat. Tiba kamu melihat tetangga-tetangga kamu yang auratnya terbuka, kemudian kamu bilang, ya ampun rasanya pengen saya bisikin tuh, malaikat Israel kirim salam. Tuh orang udah mau mati, tapi masih kayak gitu juga. Ya Allah, kapan tuh tobatnya ya? Astagfirullah. Saudaraku sekalian saya muliakan. Dan kamu merasa kamu taubat? Enggak. Kamu hanya berpindah dari dosa buka aurat menuju dosa ujub dan bahkan sombong dengan kebaikan kamu tersebut, yang bisa jadi kesombongan itu, ujub itu lebih besar dosanya di mata Allah daripada dosa membuka aurat. Itu kamu lagi kayak, mohon maaf, kayak pindah dari satu neraka ke neraka yang lain. Jangan sampai itu terjadi kepada diri kita, teman-teman. Jangan sampai nyinyir sama pelaku dosa. Ingat-ingat ucapan seorang ulama. Ingat-ingat ini. Ini ucapan penting banget. Rubba maksiatin awratad dullah ahabbu ilallah min ta'atin awratad kibra. Berapa banyak dosa yang melahirkan sifat tawadhu lebih Allah sukai daripada taat yang melahirkan kesombongan. Saya ulangi. Berapa banyak kemaksiatan yang melahirkan ketawaduan. Dosa, tapi melahirkan rasa rendah hati. Rasa rendah diri di hadapan Allah. Kayak yang, ya Allah dosa saya ini pantes loh ini bikin saya masuk neraka kalau Allah gak ampunin. Kemudian ngelihat orang-orang lain yang mengerjakan ketaatan-ketaatan, betapa mulianya mereka dan betapa hinanya saya. Terkadang dosa yang demikian lebih Allah sukai daripada ketaatan melahirkan kesombongan. Taat sih, tapi jadi sombong. Tahajud sih di waktu malam, subuh di awal waktu, tapi ngelihat suaminya kayak yang saya ahli surga dan kamu sebaliknya. Kok bisa-bisanya? Hanya gara-gara satu tahajud di malammu itu, kamu kemudian jadi sok-sokan merasa bahwa kamu adalah ahli surga? Jenis rahmat macam apa yang kamu harapkan turun di dalam hatimu tersebut? Enggak gitu ceritanya, teman-teman. Rahmat itu adem. Rahmat itu damai. Rahmat itu tenang. Ada orang-orang enggak pergi majelis, tapi setiap kali dia lihat di Instagram, di status orang-orang hadir majelis, ih seneng ya.
Ya ampun seneng ya, tapi saya masih punya anak kecil, saya masih ada orang tua yang harus saya urusin. Kapan ya, mudah-mudahan kapan-kapan bisa hadir. Ya udahlah nggak bisa hadir secara langsung, live streaming boleh juga kali ya. Kayak gitu. Atau kesibukannya bekerja membuat dia nggak punya waktu untuk hadir majelis. Karena kerjanya itu adalah untuk menafkahi anak-anak yatim yang suaminya sudah meninggal dunia misalnya. Atau dia menafkahi orang tuanya. Atau bahkan menyekolahkan adik-adiknya. Teman-teman saudariku sekalian, tapi dia pengen senang kalau ngeliatin orang-orang pergi majelis gitu. Terkadang yang begini nih lebih banyak dapat rahmatnya Allah SWT. Dia sambilan dengerin, sambilan lagi ngerjain pekerjaan-pekerjaannya dia. Tapi telinganya sambil dengerin kajian-kajian saya. Mungkin sambilan nyetrika, mungkin sambilan nemenin ibunya, mungkin sambilan nemenin anaknya yang sedang sakit, sambilan nyuapin anak bayinya, tapi dia sambilan dengerin kajian saya. Itu terkadang lebih Allah rahmati, lebih turun hujan rahmatnya Allah dibandingkan dengan yang pergi-pergi pengajian kemudian, ngapain sih si ibu ini ada duduk deket saya. Si ibu yang itu tuh badannya gede, mana duduk depan saya lagi. Ustaz Halimahnya nggak kelihatan. Masya Allah, Masya Allah. Ayolah, ayo. Bismillah, bismillah. Apalagi kemudian kamu ngeliatin orang-orang di luaran, ibu-ibu yang belum pengajian. Bu, jangan sibuk sama dunia melulu. Dunia ini akan kita tinggalkan. Ya siapa yang gak tahu gitu ya. Ayo bismillah, bismillah. Jangan sampai kamu meninggalkan satu dosa hanya untuk berada dalam dosa yang lain. Hati-hati. Hati-hati. Dosa yang sungguh-sungguh kamu tinggalkan hanya akan menarik ketaatan-ketaatan. Percaya saya. Orang tuh kalau semakin baik di sisi Allah, semakin baik pula sama hamba-hambanya Allah. Saudaraku sekalian, orang kalau semakin baik di sisi Allah, dia akan semakin baik pula memperlakukan hamba-hambanya Allah. Maka kalau kamu ngerasa, saya nih sholat saya tambah bagus, ibadah saya tambah bagus, tapi kok saya tambah sebel aja ngelihat suami, tapi kok saya tambah gemes aja ngelihat anak, pengen saya pukul, pengen saya jewer. Teman-teman saudaraku sekalian, artinya rahmat Allah belum turun sebanyak itu padamu. Artinya taat yang kamu kerjakan belum menderaskan hujan rahmat Allah yang turun padamu. Bukankah semakin deras ia akan semakin adem? Bukankah semakin deras ia akan semakin damai? Bukankah semakin deras ia akan semakin membersihkan? Bersihin. Tuh kalau rahmatnya Allah udah turun, ampunannya Allah udah turun, tuh bakalan bersih teman-teman. Hati kamu tambah bersih, jiwa kamu tambah bersih, tambah enak semuanya gitu. Tambah adem, suami juga tambah seneng karena istrinya ngomongnya jadi tambah santun, tambah bagus kata-katanya. Anak-anak juga kayak begitu, tambah lebih sering mendapatkan pelukan dari ibunya, tambah lebih sering mendapatkan doa-doa indah ibunya, tambah lebih ngerasain bahwa ibunya adalah sosok yang menjadi panutan dalam keluarganya gitu. Itu yang saya rasain, teman-teman sekalian. Umi saya. Umi saya perempuan sederhana. Dulunya beliau kerja gitu kan. Di toko bantuin abah saya gitu. Masa-masa saya kecil,
Seperti itu. Kemudian saya mulai pulang dari Tarim, umi saya mulai nggak kerja lagi, gitu kan. Kemudian beliau mulai hadir-hadir di majelis, beliau kemudian mulai tahajudnya lebih bagus, ibadah malamnya lebih bagus. Tambah hari itu tambah liatin, kok tambah pendek aja nih waktu tidur umi saya. Tambah tua umi saya itu. Tambah lama tuh tambah semakin pendek waktu tidurnya. Beliau tidur kayak jam 9 tuh udah tidur. Tapi jam 12 di saat saya belum tidur, umi saya udah bangun. Terus tuh mulain bikin kopi di dapur. Habis itu beliau kemudian mulai wudhu, sholat, baca Quran, sholat lagi, baca doa. Ya Allah, ya Allah. Sampai subuh. Nanti habis subuh, habis baca-baca zikir itu kemudian beliau tidur lagi. Jam 8 udah bangun, gitu kan. Subhanallah, subhanallah. Kemudian saya merasakan umi saya tambah lama, tambah hatinya penuh rahmat. Tambah lama hatinya tambah penuh sayang. Kayak semua orang disayangin mau umi saya. Kayak semua orang yang pernah berbuat salah mau umi saya sebesar apapun. Kemudian beliau dengan mudah memaafkan semuanya. Kayak jadi tambah damai hatinya. Kayak jadi tambah lebih tenang hidupnya. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Rahmat tuh kayak gitu. Jatuhnya ke hati seseorang. Saya nggak lihat orang diturunin hujan rahmat kemudian jadi tambah nyinyir sama tetangga, nggak pernah. Serius sekalian saya muliakan. Saya lihat guru saya, Hubabah Nur. Mungkin kalau yang dari awal-awal ikutan majelis, hadir di majelis-majelis kami, majelis-majelis kita ini, ngerasain. Tambah lama, hatinya tuh kayak isinya tambah rahmat aja gitu semuanya. Tambah lama tuh tambah kayak begitu. Kayak awal-awal saya bersama dengan beliau tuh, saya kalau bikin salah, takut gitu. Takut, wah nanti ditegur nih sama beliau. Dan saya, kenapa kamu gitu Halimah? Hubabah, saya tadi ini Hubabah, begini Hubabah, begitu Hubabah. Mencari-cari alasan, memang betul alasan gitu. Tapi saya, Hubabah kemudian sih kayak memaafkan. Tapi kayak yang hati saya tuh kayak, gitu. Betul, saya murid beliau. Dan ya wajar sebagai seorang murid bikin salah, ditegur sama gurunya itu sesuatu hal yang memang pasti terjadi bukan? Pasti terjadi bukan? Teman-teman sekalian saya muliakan. Sampai kemudian bertahun. Kemarin nih di kedatangan saya 2025. Saya sebagai murid yang belum juga benar melakukan kesalahan lagi. Saya udah bikin kesalahan lagi. Sepanjang hari itu saya mengutuki diri saya. Kamu nih kapan ceritanya jadi murid bener Halimah? Kalau jadi murid aja kamu gak bener-bener, gimana ceritanya kamu bisa jadi umat yang bener buat Nabi Muhammad? Dan kalau kamu jadi murid aja belum bener, gimana ceritanya kamu bisa jadi hamba Allah yang bener Halimah? Kapan kamu ceritanya bisa bener? Saya kemudian memutuskan untuk menjumpai guru saya, Hubabah Nur. Saya sampaikan sama beliau, Hubabah, saya minta maaf. Tadi pagi saya begini. Hubabah senyum mengembang dari wajah beliau tanpa ada teguran apa-apa. Beliau dengan mudahnya mengatakan, enggak apa-apa Halimah, enggak apa-apa. Kamu enggak usah kepikiran nak, enggak apa-apa. Sama sekali enggak apa-apa. Kami makluminya. Kami memakluminya. Subhanallah. Rahmat tuh kalau tambah gede teman-teman, itu akan bikin yang gede buat dia tuh cuman dosanya dia. Dosa orang lain tuh kayak kecil semuanya. Itu rahmat.
Kalau kamu belum punya kayak begitu, berarti belum segitunya kamu diturunin rahmat. Kalau kamu masih merasa bahwa dosa kamu itu kecil, kesalahan kamu tuh gak berarti, sementara dosa orang lain, kesalahan orang lain gede semua di mata kamu. Suami kamu kalau bikin kesalahan kayak yang gak bakalan kamu bukakan pintu, baik pintu rumah ataupun pintu hati, gitu. Sekali dia bikin kesalahan tuh kayak udah yang ketutup banget gitu, kayak gak ada kebaikan dia di mata kamu. Artinya kamu belum diturunin rahmat Allah segitu gedenya. Belum. Kamu masih harus lagi belajar. Kamu masih harus lagi introspeksi diri. Kamu masih harus lagi bertaubat. Kamu masih harus lagi bertaubat. Apalagi kalau kamu sampai ngerasa, saya nih salah apa sama kamu? Sampai kamu bisa-bisanya memperlakukan saya seperti ini. Wah, fix sih, itu rahmat belum turun sama kamu. Maaf teman-teman, maaf. Itu kalau kamu sampai bikin kamu ngerasa bahwa kamu gak pernah bikin dosa, sementara dosa suami kamu, dosa anak kamu, dosa saudara kamu segitu gedenya, sampai kamu ngerasa bahwa kamu adalah yang paling tersakiti, yang paling terzolimi, adalah korban, kamu adalah yang paling banyak pengorbanannya selama ini dalam rumah tangga kamu, dan seterusnya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, artinya adalah bahwa rahmat dan ampunan bahkan belum turun kepada dirimu itu. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah. Taubatilah dosa-dosamu. Menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di keheningan malam. Kemudian kamu sampaikan padanya, ya Allah, selamatkan hati saya yang bahkan sudah tak mampu lagi menjadi cermin yang bersih untuk sekedar menampakkan aib-aib saya. Hati itu yang bagus bisa jadi cermin, teman-teman. Membuat kita bisa melihat dengan benar aib-aib kita, dosa-dosa kita. Itu kan fungsinya cermin. Membuat tahu nih yang kurang-kurang dari penampilan kita apa. Nah kalau sudah nggak bisa lagi ngeliat dosa-dosa diri sendiri, yang kelihatan hanya dosa-dosanya orang, hati macam apa itu? Cermin macam apa itu? Bukan berarti hatimu berarti belum jadi cermin buat diri kamu. Tangisilah itu. Makanya Habib Umar mengatakan orang mukmin yang baik adalah, begini, bahasa tepatnya begini nih. Aib terbesar bagi seseorang adalah ketika dia sibuk melihat aib orang lain dan tidak lagi melihat aib dirinya sendiri. Itu aib terbesar bagi seorang manusia ketika yang bisa dia lihat adalah aib orang aja. Aib dirinya sendiri gak pernah kelihatan. Itu adalah aib terbesar. Artinya, kamu mesti nangisin dosa-dosa kamu. Kalau kemudian kamu ngerasa, dosa saya yang mana ya yang harus saya tangisin? Saya kayaknya sebenarnya nggak terlalu gitu-gitunya amat lah dosa saya. Tangisin itu. Tangisin ketidakmampuanmu melihat dosa, teman-teman. Karena itu adalah aib terbesar, dosa terbesar dalam diri kamu. Namanya dosa sombong. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya di dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan hanya dosa kesombongan yang mendekatkan kepada kekafiran. Dosa-dosa yang lain tuh enggak Allah sebutkan bersama dengan kekafiran loh. Hanya dosa kesombongan. Kata Allah Subhanahu wa taala, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan untuk sujud.
iblis itu sombong, maka dia termasuk di antara hamba-hambaku yang kafir. Kafir. Urusannya sama kafir. Serem banget gak tuh? Serem banget. Makanya yuk mudah-mudahan ya. Sebesar-besarnya kesombongan. Nih, orang tuh sombong tuh yang kayak gimana Ustazah? Yang paling sombong. Yang sok merasa jadi Tuhan. Gimana tuh sok merasa jadi Tuhan? Kayak memastikan nerakanya orang. Itu kan kerjaannya Tuhan tuh. Yang tahu surga nerakanya orang, ya, yang tahu nerakanya orang deh. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa-bisanya kamu mastiin nerakanya orang? Ih, dia tuh ya ampun kayak gitu ya maksiatnya, neraka udah pasti itu. Bisa-bisanya kamu mastiin nerakanya orang gitu. Bukankah itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok kamu mendadak jadi Tuhan? Kenapa kamu mendadak jadi Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, ya Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kesombongan adalah ridaku, surbanku. Kesombongan adalah surbanku. Naza'ahu minni, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mencabutnya dariku, aku akan menghinakan dirinya dan aku tidak peduli. Naza'tuhu fala ubali. Siapa yang mencabutnya dariku, aku akan menghinakan dia dan aku tidak peduli. Serem. Hati-hati. Tetaplah tawadhu, teman-teman. Tetaplah tawadhu. Kalau lagi ngerasa diri sesiapa, ingetin. Emang kamu udah dapat jaminan surga? Emang kamu udah dapat jaminan bebas neraka? Gimana kalau pada akhirnya nanti Allah malah memasukkan kita ke dalam neraka? Kalau sampai Allah mau memasukkan kita ke dalam neraka, kita bisa bikin apa? Itu harus terus kita ingetin nih ke diri kita ini. Teman-teman sekalian, saya, kamu, kita semua belum pernah dapat jaminan surga. Saya, kamu, kita semuanya belum pernah dapat jaminan bebas neraka. Saya, kamu, kita nih semuanya nih. Belum pernah ada sesiapapun di antara kita yang sudah dipastikan akan berada dalam rombongan Nabi Muhammad. Meskipun kita sangat menginginkannya. Tapi saya sampaikan padamu, saya belum mendapatkan jaminan untuk itu. Dan saya yakin kamu pun juga begitu. Tidak ada sesiapapun di antara kita yang sudah dapat tiket untuk kebersamaan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Belum. Karena hal itu berhati-hatilah sama rasa hatimu. Berhati-hatilah jangan sampai kebaikan-kebaikanmu habis termakan kesombongan. Jangan sampai pahala yang sudah kamu lakukan habis dimakan sama rasa bangga terhadap dirimu itu. Jangan biarkan ujub, sombong menghabisi diri-diri kita, menghancurkan diri-diri kita. Taubati dosa. Salah satunya adalah dosa kesombongan. Coba. Datang sama suami terus minta maaf. Kasih tahu sama suami, ridhoi saya ya. Bagaimanapun kan
Surga saya kuncinya kamu yang pegang. Bilang mas suami. Ini pasti nih berat banget nih. Belajar, insya Allah. Ya kalau masih berasa berat, bercandain aja. Candain aja. Saya kan takut kunci surganya kamu telentar gimana saya? Ya Allah, ya Allah. Yuk belajar. Sampaikan kepada anak-anakmu permintaan maafmu. Selama ini kamu seringkali meminta mereka untuk minta maaf sama kamu. Gantian. Bukankah kamu juga bukan berarti nggak pernah bikin salah sama anak kamu? Bukankah kamu pun juga punya banyak salah terhadap anak-anakmu? Datengin anak kamu. Kemudian sampaikan padanya, nak maafin mama. Maafin Umi. Ada banyak yang salah. Umi kepada kamu. Ada banyak salah. Ada banyak kekurangan-kekurangan Umi sama kamu. Ada banyak kesalahan. Di mana kamu meminta perhatian, tapi Umi sibuk sama diri Umi sendiri. Ada banyak kali kamu meminta Umi melakukan sesuatu, sementara Umi sibuk mencari kesenangan diri Umi sendiri. Ada banyak kali kamu minta didengarkan, Umi malah sibuk sama HP Umi sendiri, HP Mama sendiri. Ibuk sama urusan-urusan Mama sendiri. Nah, maafin Mama sayang. Maafin Mama. Jangan tuntut Mama di akhirat ya nak ya. Jangan tuntut Mama di akhirat. Kamu belum tentu selamat loh Bu. Kalau kamu dituntut sama anakmu di akhirat, saya kasih tahu. Saya kasih tahu buat para ibu. Saya nggak ada anak. Dan kalau saya ingat-ingat hal ini, terkadang saya ada syukurnya gitu. Alhamdulillah saya nggak ada anak. Sekurangnya saya mengurangi orang-orang yang mungkin di akhirat menuntut saya di hadapan Allah. Sebab saya kasih tahu, kalau kamu sampai dituntut sama anakmu di akhirat, belum tentu kamu selamat. Kamu pikir kamu gak punya salah sama anak kamu? Coba kamu ingat-ingat. Coba kamu ingat-ingat. Berapa banyak anakmu meminta sesuatu kepadamu, bahkan sekedar perhatian. Akan tetapi kamu malah sibuk dengan urusan yang kamu anggap penting itu. Ada berapa banyak kamu mengalahkan kepentingan anakmu demi untuk kepentinganmu? Ada banyak hal kamu paksakan anakmu untuk menjadi seperti yang kamu inginkan. Bahkan di saat anak sebenarnya tidak menginginkannya. Kamu merampas kemerdekaan anak-anak kamu. Kamu merampas kebahagiaan anak-anak kamu. Bahkan, coba diingat-ingat. Ada berapa banyak kata-kata yang kamu ucapkan kemudian menjadikan hati anakmu sedih. Bahkan mungkin terluka. Kamu lupa. Mama udah kesel deh sama kamu. Mama emang udah nyerah nih sama kamu nih. Mama nih udah gak ngerti lagi mama mesti ngomong apa sama kamu. Kamu tuh gak bisa dibilangin. Kamu gak mikir kata-kata itu begitu melukai perasaannya. Mama sedih nih punya anak kayak kamu nih. Kamu gak mikir kata-kata itu kayak apa melukai hati anak-anakmu. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu punya anak, hatinya harus kamu jaga. Dan sekali lagi saya sampaikan padamu, kalau kamu sampai dituntut di akhirat sama anak-anak kamu, belum tentu kamu selamat. Belum tentu kamu selamat. Betul bahwa ada anak yang durhaka, yang kemudian belum tentu selamat di akhirat karena kedurkaannya kepada orang tuamu. Betul. Akan tetapi jangan lupa juga ada orang-orang tua
yang justru nggak selamat ketika dituntut sama anak-anaknya di akhirat nanti. Tawaduklah. Bahkan kepada anak-anakmu. Dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah. Ayolah. Taubat ya, insya. Al-thalith, al-azm ala an la ya'ud ila dunub ma'ash. Berjanji untuk tidak lagi kembali kepada dosa tersebut sepanjang kehidupan kita. Itu syaratnya taubat. Kalau masih kayak yang percuma nih saya taubatin, ntar juga saya kerjain lagi. Nah, jangan, ilangin perasaan itu. Tapi Ustazah kan mungkin banget untuk kita balik lagi mengerjakan dosa tersebut. Mungkin, tapi mungkin juga loh buat kamu tinggalin. Mungkin juga loh buat kamu tinggalin. Misalnya nih, jadi gini, Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin bilang, jangan sampai ketakutanmu untuk kembali lagi mengerjakan dosa menghalangkanmu dari taubat nasuha. Kamu jadi kayak mikir-mikir, nih saya taubat nih, ntar juga saya ulangin lagi dosanya, itu kan berarti kayak ngebohongin Allah gitu loh. Jangan teman-teman sekalian, taubat aja. Taubat aja. Kamu taubat, kamu minta maaf sama suami kamu. Walaupun misalnya ada perasaan dalam hati kamu, nih saya percuma nih minta maaf, ntar juga saya ulangin lagi gitu. Jangan, taubat aja, minta maaf aja dulu. Minta maaf, kerjain aja. Kamu mau minta maaf sama anak-anak gitu. Jangan sampai kamu bilang, nanti kalau pas giliran saya marah lagi, ntar anak saya bilang, mama katanya udah ini minta maaf, aku mau ulangin lagi. Ya nggak apa-apa, nanti kalau kamu kerjain lagi, kamu minta maaf lagi kan gitu. Tapi yang sekarang kamu perlu buat minta maaf teman-teman saudaraku sekalian. Sama orang-orang yang ada di sekitarmu, orang tua kamu, sama saudara-saudara kamu, minta maaf yang tawadu. Nggak apa-apa, jangan sampai gengsi membuat kamu kesulitan untuk minta maaf kepada orang lain. Dan tentu saja minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai. Kamu punya pikiran, saya nggak mau ngebohongin Allah. Ini kayaknya dosa ini nih bakalan saya kerjain lagi. Jadi saya nggak mau taubat sekarang karena saya takut nanti saya dianggap ngebohongin Allah Subhanahu wa taala. Allah taubat sambel aja. Taubat hari ini besok juga diulangin lagi. Gitu ya. Jangan, katanya Imam Ghazali, bertaubatlah. Kalau datang pikiran kamu percuma ntar juga saya ulangin. Misalnya gitu. Sampaikan sama diri kamu, emang kamu yakin bisa jadi kamu mati? Bisa jadi loh, kamu taubat bener-bener nih di malam hari kamu sampai dengan linangan air mata bilang, ya Allah ampunin napas ya Allah. Ampunin semuanya ya Allah, ampunin semuanya ya Allah, maafin ya Allah, maafin saya ya Allah, maafin ya Allah. Ampuni dosa-dosa saya ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Saya nggak mau lagi ngerjainnya ya Allah, ampunin. Dengan linangan air mata kamu nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian menerima taubat kamu, besoknya kamu meninggal dunia. Enak banget tuh. Mati bersih. Betul nggak? Betul nggak? Tapi kan ternyata saya masih hidup Ustazah. Bu, nih urusan dosa nih ya. Kayak orang nyapu rumah. Ada nggak di antara kita yang kayak gini? Nggak usah sapu deh, ntar juga kotor lagi. Ya kamu sapu aja. Kotor lagi tapi Ustazah, ya sapu lagi. Kan begitu? Demikian pula dengan dosa. Bu, kamu taubatin. Tapi ternyata diulangin lagi Ustazah. Ya nggak apa-apa, pas di saat kamu ulangin lagi, kamu taubat lagi. Sekurangnya yang kemarin-kemarin itu bukan berarti akan Allah adakan kembali dosa-dosamu ketika Allah lihat kamu mengerjakannya kembali. Paham nggak? Bukan berarti sampah yang udah kamu bersihin, itu ketika datang sampah lagi kemudian jadi nambah lagi sampahnya, kan enggak. Kalau udah kamu bersihin nih yang ini, pagi nih kamu bersihin, datang angin ada sampah lagi. Sampah baru apa sampah yang kemarin? Sampah yang baru. Nih sekarang gimana nih kamu berbuat dengan sampah yang baru? Ya kamu bersihin lagi. Kamu bersihin lagi, nggak apa-apa. Jauh lebih ringan ngebersihin sampah-sampah yang baru daripada ngebersihin seluruh sampah-sampah yang dari bertahun-tahun yang lalu. Bukan begitu?
Demikian pula dengan taubat. Taubatin. Kalau nanti kamu bikin salah lagi, ya taubatin lagi. Kamu udah minta maaf nih sama suami, tahu-tahu kamu bikin salah lagi, minta maaf lagi. Bilangin maaf ya ampun, saya kalah lagi nih kali ini. Sama hawa nafsu saya, maafin ya, maafin. Nggak apa-apa teman-teman saudaraku sekalian. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Sayyidina Ali bilang, kalau kamu ngerasa nggak bisa nyamain ibadahnya ahli ibadah, sekurangnya kamu bisa nyamain taubatnya hamba-hamba Allah yang bertaubat. Kamu nih nggak bisa nih nyamain ibadahnya ahli ibadah. Teman-teman sekalian, mereka punya ibadah hebat-hebatnya luar biasa. Sementara kamu yang hebat adalah dosa kamu. Yang banyak adalah dosa kamu, bukan pahala kamu. Ya sekurangnya kamu bisa nyamain istighfarnya ahli taubat. Permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga itu kan buat dua orang nih. Buat orang yang emang bertakwa, emang ahli ibadah pada Allah, hamba-hamba Allah yang soleh. Atau yang kedua buat hamba-hamba Allah yang pernah berbuat dosa tapi mereka kemudian bertaubat. Nah kita kayaknya agak susah buat jadi yang pertama ya sekurangnya. Tiap segala dosa-dosa kita taubatin insya Allah. Wa hadhihi thalathah labudda biha fit taubat min ad-dunub allati takun bainal 'abd wa baina rabbih. Dan tiga hal ini, tiga persyaratan ini adalah persyaratan yang harus ada dari dosa-dosa yang antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidu 'alaiha syartun rabi', dan nambah lagi dari tiga hal tersebut syarat yang keempat, fid dunub allati takunu bainal 'abd wa baina ghairihi minal ibad, untuk dosa-dosa yang antara kamu dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nanti kita akan bahas insyaallah di pertemuan yang sesudahnya. Wallahu a'lam bissawab insyaallah ya. Mudah-mudahan sehat afiat panjang umur fi taatillah. Bisa ketemu lagi untuk pertemuan yang akan datang di hari Kamis ketiga, mudah-mudahan. Ustazah itu namanya panjang angan atau apa? Bukan, namanya niat solehah. Ya, kita punya niat yang baik, insya Allah akan ketemu dalam kebaikan pada hari Kamis 2 minggu yang akan datang. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, saya akan sampaikan kepadamu mengenai hari Asyura. Apa? Oh ya. Hari Asyura ya. Nanti tanggal hari tanggal 5 hari Sabtu itu kita memasuki hari Tasu'a. Kamu sunnah puasa hari Tasu'a. Tapi saya kasih tahu, sunnah puasa hari Tasu'a itu adalah sunnah yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ustazah, bukannya sunnah itu adalah sesuatu hal yang dilakukan sama Nabi? Iya, sunnah itu ada yang dari perlakuan atau perbuatan Nabi Muhammad. Dari af'al, dari perbuatan Nabi Muhammad. Ada juga dari ucapan Nabi Muhammad, ada juga dari takrir. Dari Nabi Muhammad menganggapnya benar, gitu ya. Hukum itu bisa berasal dari sana juga gitu. Sebab Nabi itu mustahil untuk membiarkan sesuatu yang batil di hadapan beliau. Jadi kalau ada sesuatu dilakukan di hadapan Nabi, Nabi Muhammad membiarkannya, mendiamkannya, itu berarti sesuatu hal dibenarkan secara syariat, gitu ya. Nah, yang sunnah itu dari af'al dan aqwal, dari ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman sedikit sekalian, puasa hari Asyura, yaitu puasa tanggal 10 Muharram, jatuhnya pada hari tanggal 6, hari Minggu ya. Hari Minggu. Itu adalah puasa sunnah yang sudah dilakukan Nabi Muhammad bahkan sebelum kewajiban puasa Ramadan. Simak dengan baik ini. Puasa hari Asyura tanggal 10
Muharram adalah puasa yang sudah dilakukan Nabi Muhammad SAW, bahkan dari sejak sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, yaitu dari masa Nabi Muhammad ada di Mekah. Setiap kali datang tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, Nabi akan memuasakan puasa tersebut. Hari itu, Nabi akan mempuasakan hari tersebut, tanggal 10 Muharram. Jelas? Bahkan sebagian riwayat bisa kamu baca di kitab I'anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in. Sebagian ulama mengatakan kanat hiya minal faraid. Dulunya puasa hari Asyura itu adalah salah satu dari puasa-puasa yang diwajibkan kabarnya. Dulunya itu puasa Asyura itu wajib di masa Mekah. Sampai ketika diwajibkannya puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Sesudah hijrahnya Nabi Muhammad 2 tahun, datang bulan Ramadannya Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa sebulan penuh, yaitu puasa bulan Ramadan. Sejak hari itu, maka puasa-puasa yang sebelumnya wajib berhukum sunnah. Di antaranya puasa hari Arafah dan di antaranya lagi adalah puasa hari Asyura. Jelas sampai sini? Baik, karenanya kita tahu bahwa Nabi Muhammad tuh selalu puasa hari Asyura. Tiap hari Asyura datang. Kenapa? Nah ini, kenapa Nabi Muhammad mempuasakan hari Asyura? Sebab, dengerin dengan baik, puasa hari Asyura. Hari Asyura adalah hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sejak zamannya Nabi Adam. Hari Asyura adalah hari yang mulia sejak zaman Nabi Adam. Hari Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Asyura. Hari Allah menambatkan perahunya Nabi Nuh pada hari Asyura. Hari Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Dawud pada hari Asyura. Hari Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan pada hari Asyura. Hari Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kembali Nabi Ayyub pada hari Asyura. Ada banyak hal-hal indah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang mulia pada hari Asyura. Hari Allah memberikan kemuliaan pada hamba-hambanya yang tercinta pada hari Asyura. Ustazah, tapi bukankah itu adalah hari kesedihan di mana Sayyidina Husain wafat, tewas di medan Karbala pada hari Asyura? Itu iya juga. Kesedihan buat umat Islam pada masa tersebut. Akan tetapi buat Sayyidina Husain itu adalah sesuatu yang mulia, menjadikan beliau syahid fi sabilillah. Saya ulangi, hari Asyura adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemuliaan kepada hamba-hamba yang beliau cintai. Hamba-hamba yang mulia. Hari Allah menambatkan perahunya Nabi Nuh. Hari Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya Nabi Dawud. Hari Allah Subhanahu wa taala menyehatkan Nabi Ayyub. Hari Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Hari Allah Subhanahu wa taala banyak kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada hari Asyura, termasuk kesyahidan Sayyidina Husain. Bukankah itu mulia? Mati syahid itu kan mulia. Yang bahkan kita memintanya loh pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan, terus wa sihhatan fil jasad. Hah? Taubatan qablal, terus maghfiratan ba'dal maut, syahadatan indal maut. Kita minta syahadah indal maut, kesyahidan di saat kematian. Sesuatu yang mulia di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mati dalam keadaan syahid.
Maka ada banyak kemuliaan Allah berikan pada hari Asyura. Karena itu memang hari mulia. Teman-teman saudaraku sekalian, maka untuk kita, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah hari Asyura sehingga sangat mungkin kemuliaan-kemuliaan yang turun kepada hamba-hamba terkasih di sisinya juga akan Allah turunkan kepada kita pada hari tersebut. Yang benar muliakan hari Asyura-nya. Ada beberapa amalan-amalan yang mudah-mudahan kalau kamu kerjakan itu akan membuatmu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah turunkan pada hamba-hambanya. Silahkan liatin apa aja yang Allah turunkan yang saya sudah sampaikan tadi sehingga membuatmu bisa fokus sama yang paling kamu perlukan kira-kiranya di hari Asyura tahun ini. Apa aja itu? Ampunan. Udah pasti dong, dosanya banyak. Ampunannya perlu banget kan? Nah itu. Selain daripada itu apa nih Ustazah? Kesehatan. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesehatan pada Nabi Ayub pada hari Asyura. Nah, mudah-mudahan yang lagi sakit-sakit, ya kan? Yang sakitnya berasa udah cukup lama nih Ustazah, udah agak berat nih sakitnya. Nah, yang serius doa pada hari Asyura. Saya ingat tahun lalu juga Allah karuniakan kesembuhan pada saya juga pada bulan Muharram. Teman-teman, mungkin juga barangkali ada doa saya maupun teman-teman yang lain juga yang mendoakan, maksud saya mendoakan saya kala itu dijabah Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman ingat di bulan-bulan Muharram tuh saya sering kali datang ke majlis dalam keadaan pakai kursi roda. Alhamdulillah Allah karuniakan kesembuhan kan. Nah kita nggak tahu, mungkin kalau nggak karena doa-doamu, doa-doa yang dijabah pada hari Asyura, mungkin sakitnya bisa lebih lama kan kita nggak tahu. Ya nggak tahu. Nah mudah-mudahan nih untukmu yang sedang sakit jangan putus asa. Jangan putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kamu menjadi orang yang putus asa dari doa-doamu pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Yuk kita yang serius nih doa kita pada hari Asyura. Allah Sang Maha Penyembuh. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah yang dapat menyembuhkan. Hanya Allah satu yang dapat menyembuhkan. Insya Allah. Biar pada sembuh semua. Biar pada sehat semua insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sakit badan, sakit mental, sakit hati. Iya kan? Ini kita nih semuanya nih. Sakit kesombongan. Kita punya apa enggak kira-kira? Punya. Sakitnya ujub. Punya apa enggak kita? Punya. Sakitnya hasut, suka iri sama orang yang kayak dikasih kesenangan lebih dari kita gitu. Suka pada punya apa enggak? Punya. Ya ampun, nih kayaknya banyak bener nih. Sakit suka pamer. Punya apa enggak? Punya. Ya Allah, kayak punya banyak banget ini ya. Sakitnya hati-hati kita nih perlu kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita minta sama Allah Subhanahu wa taala hari Asyura mudah-mudahan hari kesehatan kita kembali insyaallah. Allah karuniakan seindah-indah kesehatan bagi badan, bagi pikiran, bagi hati kita insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan pula keluarga kita ya yang sedang sakit-sakit, mudah-mudahan berkahnya hari Asyura Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi Allah banyak nih buat adik-adik jomblowers. Nah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menambatkan kapalnya Nabi Nuh pada hari Asyura, ya Allah, tambatkanlah hatiku pada cinta yang benar. Pertemukanlah aku dengan jodohku ya Allah. Mak-maknya yang banyak amin. Doain anaknya ya, doain anaknya. Atau mak-maknya janda nih. Aduh. Kalau yang umurnya di bawah 45 saya aminkan.
Kalau yang umurnya di atas 45, Bu, kamu udah nggak pantas lagi jadi emak, pantasnya jadi satu kakimu tuh udah masuk kuburan, udah deh. Mendingan sibuk-sibuk nyari bekal buat akhirat aja. Setuju? Kali ini yang banyak nyaut setuju adik-adik jomblo. Biar persaingannya nggak tambah banyak ya dek ya. Baik ya. Jadi tuh menyesuaikan tuh hari Asyura. Yang sedang dalam kesumpekan permasalahan, baik permasalahan rumah tangga ataupun permasalahan kehidupan. Yang lagi kayak, Ustazah rasanya saya sesek banget nih Ustazah. Karena hutang yang sedang begitu numpuk nih Ustazah, susah banget nih hidup saya. Yuk hari Asyura, muliain hari Asyura. Nabi Yunus dikasih kesumpekan, ya Allah teman-teman, tuh gak bisa ngapa-ngapain. Kita mah sumpek-sumpek masih bisa bikin es teh panas. Masa ada es teh panas? Ya ini dari sumpeknya ya, sampai es teh aja panas tuh. Saudaraku sekalian saya muliakan. Nah ini nih, lagi sesumpak-sumpaknya kita tuh masih bisa lah gitu ngerjain apa yang bisa bikin hati jadi agak terhiburkan. Kebayang Nabi Yunus, gimana caranya mau buka internet? Nabi Yunus gak bisa ngapa-ngapain teman-teman saudaraku sekalian. Gak bisa ngapa-ngapain Nabi Yunus. Ya kan, di dalam perut ikan. Tapi segitunya Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan pada hari Asyura. Maka yuk, yang sedang dalam permasalahan kehidupan, yang sedang dalam kesumpekan apapun itu aja bentuk kesembuhanmu, yang serius minta doa pada hari Asyura, yang serius memuliakan hari Asyura. Semoga sebagaimana Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, Allah pun mengeluarkan dirimu dari segala kesumpekan kehidupan. Itu kan, ada banyak hal-hal indah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada diri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun juga dibagi hal yang sama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu kenapa kok pada diri? Duduk. Kayak minta cepet-cepet majelisnya bubar. Enggak, saya masih mau bicara ya. Teman-teman sekalian, kemudian yang berikutnya lagi. Jadi apa aja nih Ustazah yang bisa kita lakukan nih pada hari Asyura yang mulia ini? Oh iya, Nabi Musa juga tuh Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan kaum Bani Israel dari Om Fir'aun. Enggak usah Om ya, Fir'aun. Dari Fir'aun dan bala tentaranya, dengan ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah itu juga terjadinya pada hari Asyura. Kita doakan nih negara-negara yang sedang berkonflik, mudah-mudahan Allah menangkan. Kita juga doakan kita bisa menang menghadapi musuh bebuyutan kita yang namanya syaitan. Musuh bebuyutan hidup kita nih, teman-teman sekalian. Musuh bebuyutan hidup kita namanya yang hubungan kamu sebenarnya kamu musuhi tapi suka TTM. Teman tapi mesra. Semua yang dibilangin kamu taatin tapi kamu bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi dia ngajakin apa aja, oh ayo. Iya kan? Hubungan kita nih sama setan nih emang bener-bener nih. Bener-bener kayak saling sayang menyayangi. Tapi kemudian kamu musuhi gitu kan. Ya Allah, ya Allah. Kita mau serius bikin permusuhan sama setan. Kita mau serius biar Allah SWT menangkan kita ngadepin setan. Dalam diri kita, hawa nafsu dalam diri kita. Kita mau minta sama Allah SWT. Ya Allah, sebagaimana engkau memenangkan Nabi Musa dengan kelompoknya, yaitu Bani Israel pada hari Asyura. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Menangkan kami menghadapi musuh bebuyutan kami ya Allah. Yaitu
setan dan bala tentaranya. Setan dan hawa nafsu kami ya Allah. Jadikan kami menang menghadapi keduanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka apa aja nih yang bisa dilakukan? Kalau hari Tasu'anya kita puasain. Seperti yang tadi saya sampaikan. Nabi gak pernah puasa hari Tasu'a. Sampai tahun terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Tahun terakhir hidupnya Nabi Muhammad SAW, Nabi udah di Madinah nih, umat Islam udah puasa semua hari Asyura. Nabi kan juga berdampingan sama kaum Yahudi di Madinah ya. Banyak juga orang-orang Madinah yang nggak mau masuk Islam. Mereka tetap Yahudi dan diberi keamanan oleh Nabi Muhammad SAW dengan persyaratan-persyaratan. Nah itu satu waktu Nabi Muhammad SAW tahu bahwa ternyata Yahudi yang ada di Madinah kalau hari Asyura juga berpuasa. Nabi nanya, kenapa kalian puasa pada hari ini? Mereka menjawab, bukankah hari ini adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaum kami, yaitu Bani Israel? Gitu ya. Dengan ditenggelamkannya Fir'aun pada hari ini, maka hari ini kami pun juga berpuasa untuk mensyukuri hari tersebut. Oh, Nabi ketika pulang, Nabi Muhammad cerita ini kepada umat Islam. Kemudian Nabi Muhammad bilang, "Lau adraktu sanatil atiyah, lasumtu mal asyura at-tasu'a." Kalau umur saya nyampe tahun depan, saya akan puasain selain hari Asyura, hari Tasu'anya juga. Saya mau puasa nih, ini kan udah tanggal 10 nih masalahnya. Ya kan? Jadi Nabi Muhammad bilang, ntar dah tahun depan selain sama tanggal 10, kita puasain juga tanggal 9-nya. Kata Nabi, lau adraktu sanatil atiyah. Andai umur saya nyampe tahun depan. Nabi makainya nggak pakai ida. Kalau, jika gitu ya, enggak. Apabila datang tahun depan nih, enggak. Nabi nggak pakai ida. Nabi juga nggak pakai in. Adraktu sanatil atiyah. Kalau umur saya nyampe tahun depan. Tapi Nabi makainya lau. Andai umur saya nyampe tahun depan. Kenapa Nabi pakai lau yang kemungkinannya tuh paling kecil? Kemungkinan terjadinya itu tuh gimana ya? Nerangin bahasa Arab agak rada-rada repot nih. Itu teman-teman kalimat jika apabila digantungkan untuk sesuatu yang akan datang kan? Itu tuh ada kemungkinan terjadinya besar, ada kemungkinan terjadinya setengah-setengah, ada juga kemungkinan terjadinya itu lebih sedikit. Kayak misalnya, nanti malam turun hujan. Itu kira-kira kemungkinan terjadinya gimana? Setengah-setengah dong. Bisa hujan, bisa nggak hujan. Betul apa enggak? Ya kan? Tapi kalau saya bilang 50 tahun yang akan datang terjadi kiamat. Itu pakai apa tuh kata-katanya? Pakai kata-kata law. Sangat terjadinya itu sangat sedikit sekali teman-teman. Sangat terjadinya sangat sedikit sekali. Tapi kalau jika nanti terjadi hari kiamat. Hari kiamatnya kan pasti terjadi atau kemungkinan besarnya kan terjadinya sangat besar gitu kemungkinannya. Nah, dalam hal ini malah pasti. Makanya kenapa urusan kiamat selalu pakainya idza. Sesuatu yang pasti terjadi atau kemungkinan besar terjadi pakainya idza. Kalau sesuatu tersebut setengah-setengah kemungkinan terjadinya pakainya in. Kalau sesuatu tersebut itu sangat sedikit kemungkinan terjadinya pakainya lau. Atau tidak akan terjadi pakainya lau. Nabi Muhammad pakainya lau adraktu sanatil atiyah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah tahu usianya tak akan sampai di sana. Kenapa kok Nabi Muhammad menyebutkannya? Biar kita umatnya puasa. Biar kita bisa mengerjakan niat nabinya. Nabi Muhammadnya niat. Nabi Muhammadnya azam. Ya, niat tuh kalau udah deket banget, tapi kalau masih jauh tuh kan namanya azam, bertekad gitu ya. Bertekad kalau nyampe nanti tahun depan nih umur saya nyampe, saya mau puasa. Selain Asyura, Tasu'anya juga. Nah ini kita nih insya Allah mudah-mudahan umur kita sampai. Kita puasa tanggal 10. Nah sebelum tanggal 10 kita puasain juga tanggal 9. Insya Allah. Itu satu, kemudian yang keduanya hari Asyuranya. Nah kalau hari Tasu'anya berarti puasanya aja gitu ya. Ya selain tentu aja ibadah-ibadah yang lain sih hari-harian biasa aja kan kamu kerjakan. Tapi yang inti hari mulianya adalah hari
Tasu'a. Apa aja yang bisa kamu kerjakan di hari Tasu'a? Yang pertama puasa. Kata Nabi Muhammad, Saum yom Asyura yukaffir dunub sanah. Sungguhnya puasa hari Asyura menghapuskan dosa 1 tahun. Kemudian selain daripada itu, ada at-tausi'ah alal iyal. Nambahin uang belanja buat keluarga. Para suami nambahin uang belanja istrinya. Tolong bilangin sama suami-suaminya ya. Nambahin uang belanja istrinya. Nggak usah banyak-banyak, buat saya sih tambahan 10% aja. Kan taunya dari saya. Enggak ya, bercanda. Teman-teman saya sekalian, kasih tahu suaminya. Kalau kamu kepengen rezekimu sepanjang tahun gampang. Luas. Kasih luas belanjaan saya pada hari Asyura. Asik. Itu hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man wasa ala iyalihi yawma Asyura wasa Allahu rizqah. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya sepanjang tahun, hendaklah meluaskan belanja atau uang jajan istrinya dan keluarganya ya, nafkah keluarganya pada hari Asyura. Para ibu yang biasa ngasih uang jajan anak-anaknya tambahin. Siapapun yang biasa kamu nafkahin, tambahin nafkahnya. Oke, selain daripada itu, teman-teman saudara sekalian, santuni anak yatim. Santuni adalah dengan kamu kasih uang, kasih makanan, kasih santunan maksudnya ya. Itu ya. Dan juga dengan kamu ngelus kepalanya. Nah, ngelus kepala itu khusus untuk anak yang belum balik. Jangan nyari anak yatim yang udah perjaka. Laki-laki pula gitu kan. Perempuan aja enggak. Kalau udah balik tuh enggak, udah. Enggak usah kamu usap-usapin. Kecuali kalau anak kamu sendiri ya kan. Kalau anak orang enggak usah, yang kecil-kecil aja gitu kan. Katanya dalam hadis, maka Allah akan berikan kebaikan sebanyak helai rambut yang diusap. Jadi nyarinya jangan yang botak. Ya kalau botak gimana tuh Ustazah? Ya lus-lus aja juga ya. Sian bener begitu diusap, oh botak kamu lewat. Astagfirullah. Iya. Baik. Kemudian teman-teman saudara sekalian, selain santunan anak yatim, juga adalah untuk banyak bersedekah hari itu. Karena memang hari itu adalah hari turun rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang paling banyak dituruni rahmat adalah yang paling banyak menebarkan rahmat terhadap sesamanya. Ya, saya sih jujur aja, kalau untuk urusan santunan, itu saya tuh lebih suka santunannya yang datang ke rumah mereka. Ini kita bicara jujur-jujuran ya. Saya lebih suka santunannya datang ke rumah mereka. Karena ada ucapan salah satu ulama tuh yang saya pikir-pikir benar juga gitu ya. Ada ucapan-ucapan seorang kiai di Indonesia sini ini yang mereka bilang lebih bagus itu kalau kamu memberi kepada anak yatim itu jangan dipertontonkan. Kayak mempertontonkan kesedihan itu kan menyedihkan ya. Nggak enak ya, jauh lebih enak gitu kan kalau kamu bawa ke rumah mereka, nggak usah ada kamera-kamera foto ini itu. Begitu kan, gimana Bu perasaan hati Ibu? Duh, udah cukup tangan malaikat mencatatkannya. Ustazah, tapi kita nih mau bikin ini nih Ustazah, mau kita kumpulin gitu biar memudahkan orang-orang. Bagus, saya sangat setuju. Seperti yang tadi sudah diumumkan ya, untuk sumbangan atau santunan kepada lewat Ahbabuz Zahra. Bagus teman-teman saudara sekalian, nggak apa-apa. Itu hal yang sangat bagus. Karena kan kalau misalnya kita sendiri-sendiri kan, ya mau berapa juga kamu nyumbang. Iya kan? Sumbangan cuma segitu-gitunya dibagiin sama 20 rumah. Ya dapatnya berapa gitu. Tapi kan kalau dikumpulkan bersama-sama itu kan cukup banyak jumlahnya. Nanti kan yang dikasih juga seneng, ya kan. Tapi kan saya pengen juga Ustazah ngusap kepala anak yatim. Ya kamu yang datang memberikan hadiah nggak apa-apa, 1, 2 orang, 3 orang, begitu kan? Anaknya juga belum tentu seneng loh kamu usap.
Ya, ya sudahlah ya. Yang memungkinkan aja buat kita kerjain, kita kerjain. Oke, yang memungkinkan buat kita kerjain, kita kerjain. Jadi kita usap kepala anak yatim apa enggak nih Ustazah? Usap, kalau itu memungkinkan. Begitu kan? Kita santunin apa enggak? Santunin. Kita pakai santunan kumpul-kumpulin sama orang banyak-banyak itu sama Babu Zahra, boleh Ustazah? Bagus. Mau saya kasih langsung aja? Ya silahkan juga, semuanya bagus. Yang enggak bagus yang mana Ustazah? Yang pelit. Udah hari Asyura nggak mau nyumbang juga, astagfirullah. Menunggu apaan lagi nih? Saya mah orangnya tuh kan nggak suka, saya orangnya nggak FOMO. Jadi kalau yang orang-orang bareng-bareng gitu saya anti mainstream lah saya. Jadi kalau hari Asyura orang nyumbang, saya emang nggak nyumbang hari itu. Karena anak-anak yatim udah pada dapat banyak. Saya nanti nyumbangnya hari kapan? Hari kapan? Ya kapan-kapan? Kapan? Kapan? Udahlah, hari Asyura nyumbang-nyumbang. Begitu kan? Ikut sama yang lain, ikut nyumbang. Gitu. Nanti hari-hari yang lain kalau kamu pengen nyumbang juga jangan nunggu hari Asyura. Misalnya nih, Muharramnya udah lewat, datang so far, saya kepengen nih sebenarnya nyumbang anak yatim, tapi kan masih lama ya Asyura. Ya jangan nungguin Asyura. Masih 11 bulan, ya kan? Tapi yang ini deket hari Asyura kita sumbang. Insya Allah, sedekah iya, santunin anak yatim iya, yang lainnya adalah doa. Teman-teman, banyakin doa hari Asyura. Ustazah, gimana kalau kita sambilan doa ziarah ke makam orang soleh? Bagus. Atau kita datengin orang-orang soleh? Bagus. Datengin orang-orang tua yang doanya mustajab? Bagus banget. Bagus banget. Datengin orang-orang sakit, sekalian nengokin dia karena doanya orang sakit kan mustajab. Bagus. Semuanya bagus. Kebaikan-kebaikan kamu lakukan pada hari Asyura. Teman-teman sekalian, juga jangan lupa untuk baca zikiran hari Asyura. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebanyak 70 kali sama baca zikiran-zikirannya ya. Yang mau kumpul-kumpul tuh pada hari di bimbel ini, ini kan ngumpul-ngumpulnya nih ngasihnya ada secara simbolis aja 1-2 orang anak yatim, mungkin bisa begitu ya. Sabrina, sisanya yang lain kasihin. Walaupun orang yang nggak datang jangan sampai nih anaknya nggak datang, ya udah kalau gitu buat yang datang aja. Anak yatimnya jangan, kasihin kepada yang nggak bisa datang sekalipun. Yang datang nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa 1-2 orang, 3 orang, yang penting ada secara simbolisnya kita berikan kepada mereka. Nah sisanya ngumpul-ngumpul bareng buat baca zikiran Asyura. Akan dikerjakan di bimbel Babu Zahra itu ya? Atau di sini? Di sana? Iya, di bimbel Babu Zahra. Baik itu ya, buat yang bisa, misalnya yang hari itu lagi nggak ada acara kemana-mana, boleh juga tuh. Zikirannya bersama-sama, bacaannya bersama-sama, nanti akan dipimpin oleh ustazah-ustazah yang ada di bimbingan belajar Babu Zahra. Nggak ada Ustazah Halimah? Enggak, saya lagi di Bali. Ustazah di Bali ngapain Ustazah? Ya adalah pokoknya. Iya memang. Ustazah tapi di Balinya nggak ke Kuta kan? Kuta saya. Lihat aja di jadwalnya tuh ada tuh. Emang beneran ya, saya tuh lagi ke Kuta banget tuh hari. Ya Allah, hari Minggu itu saya di Denpasar, hari Sabtu saya di Kuta. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan doakan mudah-mudahan acaranya lancar semua. Di mana-mana, ya kan? Sehat afiat. Panjang umur fitaatillah insyaallah, bisa menebarkan kebaikan rahmatnya Allah di bumi manapun berada insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kita niatkan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kita bacakan suratul Fatihah, dari kita mintakan keberkahan suratul Fatihah
dari Al-Mukarramah Ustadzah Lulu Al-Habsyi. Beliau doanya berkah. Beliau doanya mustajab, ya. Kita mintakan suratul Fatihah dari beliau. Insyaallah teman-teman yang ada air boleh dibuka airnya. Kita sekalian nih. Kita mintakan keberkahan suratul Fatihah dari Ustazah Lulu Al-Habsyi. Mudah-mudahan Ustazah liatin nih Ustazah jamaah Babu Zahra nih Ustazah doain semuanya Ustazah. Biar hatinya pada bagus. Biar hatinya pada benar, pada bagus. Biar pada sehat, zahir, batin semuanya insyaallah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala berkah doanya Ustazah Lulu Al-Habsyi. Mudah-mudahan rumah tangganya jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak, cucu-cucunya biar pada soleh-solehah semuanya insyaallah.